Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran fikih pada pertemuan yang ke-8. Jadi nanti hampir akhir ya, karena satu kali pertemuan lagi kita akan menghadapi UAS ya. Oleh karena itu, tolong teman anak-anak untuk yang selama ini mungkin daringnya belum, atau mungkin banyak yang masih kosong belum mengerjakan, untuk segera remedinya maupun yang materi-materi fikih yang sebelumnya belum dikerjakan, ini belum terlambat kalian segera mengerjakan materi-materi yang kemarin belum dikerjakan. Oleh karena itu, kesempatan yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai tertunda dan nanti kalian akan terlalu banyak tugas yang malah banyak tertunda. Oleh karena itu, pagi hari ini kita sebelum mulai pembelajaran fikih, kita buka dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ke depan selama pembelajaran kalian tetap sehat, semangat, selalu bisa mengikuti pembelajaran fikih dengan sebaik-baiknya. Oke, sambil saya akan menjelaskan kaidahnya, kalian buka buku fikihnya mengenai puasa, masih puasa ya, karena minggu yang lalu puasa itu sudah pada pertemuan yang ke-6 dan ke-7 puasa, terus puasa Ramadan. Hari ini kita akan bahas masih puasa, yaitu puasa nadar dan puasa sunnah. Oleh karena itu, buka buku kalian di halaman 46. Oke, sambil menyelam kalian juga menyiapkan pen juga, nanti KIP-nya atau indikator potensinya akan saya sampaikan, karena itu merupakan termasuk kisi-kisi soal nanti untuk UAS, dan kalian sudah saya informasikan dari awal bahwa apa yang sudah saya sampaikan di IPK itu merupakan kisi-kisi dari materi pembelajaran fikih. Oke, untuk kelas 8 sudah paham, karena sudah mulai kelas 7 sudah saya sampaikan harus punya di buku tugasnya itu, IPK itu harus punya, karena dengan sendirinya nanti kalau di pas UAS ada kisi-kisinya ndak Bu, itu pertanyaan yang klasik dan tidak usah saya jawab, karena setiap saya pembelajaran sudah saya sampaikan itu kisi-kisi dari awal sebelum saya mulai pun sudah saya sampaikan, karena itu sudah termasuk isi soal untuk materi UAS dengan sendirinya itu. Baik anak-anak, untuk materi hari ini puasa nadar, dibuka halaman 46 sudah. Kita akan mulai puasa nadar, karena ini masuk puasa nadar itu puasa yang hukumnya wajib. Sebenarnya hukumnya puasa nadar awalnya tidak wajib, tapi karena suatu hal maka dia harus melakukannya dan hukumnya wajib. Contoh seperti ini. Jadi nadar sendiri itu artinya apa? Nadar itu janji. Nah, contoh seperti ini. Saya tahun ini akan masuk perguruan tinggi atau masuk universitas tertentu, mungkin Semarang atau di mana saja. Seandainya saya nanti mau masuk perguruan tinggi itu kok lolos, maka saya akan puasa 10 hari berturut-turut. Puasanya tadi itu hukumnya wajib dan harus dilakukan karena dia berjanji. Ya, jadi puasa karena sesuatu sebab. Jadi di sini nadar itu adalah janji, berarti puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena janji dan hukumnya wajib bagi yang bernadar. Itu ya. Contoh lain, seandainya ada seorang ibu-ibu yang mungkin lama sekali sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, mungkin setelah berusaha berobat terus berikhtiar kemana-kemana, mungkin dia punya nadar, seandainya nanti saya dikaruniai anak dan saya bisa hamil, ternyata dia oleh izin Allah dia bisa hamil dan punya anak, maka saya akan menyembelih kambing 4 ekor. Yang tadinya menyembelih ekor kambing itu tidak wajib, tapi karena dia bernadar berjanji, maka hukum menyembelih kambing itu menjadi wajib. Ya, itu namanya puasa nadar, puasa yang dilakukan karena janjinya. Contoh lain, mungkin tidak ada sesuatu hal. Contoh hanya bisa orang itu mengatakan seperti ini, saya akan bernadar akan puasa Senin Kamis selama 6 bulan. Padahal tidak ada suatu sebab. Jadi puasa nadarnya bukan karena ada sebab, maka dia juga wajib melakukan puasanya yang Senin Kamis itu selama 6
bulan. Jadi di sini puasa nadar itu ada dua. Puasa nadar karena ada sebab yang tadi saya contohkan. Seandainya saya masuk perguruan tinggi, lolos atau diterima, maka saya akan puasa sekian-sekian. Nah itu puasanya karena sebab. Yang kedua tadi puasa nadar tapi tidak ada sebab. Dia hanya tidak ada sebab apapun, dia mengatakan saya akan puasa Senin Kamis selama 6 bulan. Nah, padahal tidak ada sesuatu, tapi dia bernadar, maka dia harus melakukan dan hukumnya wajib melakukan puasanya itu selama 6 bulan berturut-turut pada setiap Senin dan Kamis. Itu ya. Saya ulang, nadar tadi adalah artinya janji, berarti puasa nadar, puasa yang dilakukan karena janji. Puasa nadar ada dua, puasa yang ada sebab, puasa nadar yang kedua tidak ada sebab. Masing-masing sudah saya contohkan. Sekarang dalilnya, ada enggak dalil yang mengatakan puasa nadar itu harus dilakukan? Ada di halaman 47, itu dikatakan man nadhara, barang siapa yang bernadar ayuti'a, untuk taat kepada Allah, fal yuti'hu, maka penuhilah nadar itu. Itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa puasa nadar itu adalah harus dipenuhi sesuai dengan yang janjinya. Oke, sekarang seandainya orang bernadar suatu hal yang tidak mungkin, contoh seandainya saya lulus dengan nilai cum laude atau nilai terbaik dari madrasah ini, maka saya akan puasa selama 10 tahun. Selama 10 tahun kalau anak putri bernadar, padahal anak putri itu adalah punya waktu senggang sendiri, artinya di sini setiap bulan punya bonus haid. Otomatis dia tidak mungkin melaksanakan puasanya 10 tahun selama itu juga, dan mungkin bagi dia berat atau mungkin tidak mungkin. Boleh enggak ini atau dilanggar? Boleh saja, tapi harus membayar ketentuan atau membayar pilihan dari 3 ini. Apa pilihannya jika orang itu bernadar tapi tidak mungkin dilakukan nadarnya itu? Satu di sini adalah memberikan makan, atau memberikan makan ya kepada orang-orang miskin 10. Nah 10 ya terlalu sedikit ya, mungkin kemungkinan besar insya Allah bisa dan harus, karena hanya 10. Alternatif yang kedua, seandainya dia tidak mampu memberi makan, maka memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau mungkin masih berat, maka pilihan pertama justru malah tambah berat, memerdekakan seorang budak. Di sini budak tidak ada. Kalau budak itu zaman Nabi ada. Ya, saya ulang, seandainya kamu bernadar dan seandainya nadar itu tidak mungkin kamu lakukan atau kamu penuhi nadar itu, maka ada 3 alternatif. Ya, 1, memerdekakan budak. Kalau tidak ditemukan budak di sini, maka alternatif yang kedua adalah memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, jika tidak masih kuat lagi, tidak mampu untuk memberi makan 10 orang miskin, maka yang ketiga ini memberi pakaian. Pakaian yang bagaimana? Bekas apa yang baru? Ya betul yang baru. Maksudnya memberikan pakaian yang bekas, ya, memberikan pakaian yang baik, yang layak, yang mungkin yang tidak terus artinya bekas kamu berikan kepada orang lain. Di sini pakaian yang pantas, artinya pantas itu ya yang baru. Ya 10 orang, memberikan pakaian 10 orang. Miskin, bukan orang kaya ya di sini ya, semua orang miskin, baik itu memberikan pakaian atau memberikan makan, itu semua diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Oke, 3 hal ini adalah kifarat atau mungkin hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang melanggar janjinya karena suatu hal yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh orang tersebut. Itu ya, sama dengan kalau kita melanggar larangan puasa pada bulan Ramadan bagi suami istri atau mungkin orang yang tidak suami istri tapi mungkin melakukan berzina mungkin di siang hari pas bulan Ramadan, sama kan kifaratnya kemarin, ada memerdekakan budak, ada yang puasa 2 bulan berturut-turut, ada yang mungkin memberi makan juga. Di sini juga sama, karena nadar termasuk puasa wajib. Di sini kifaratnya juga sama, ada memberikan budak, ada memberi makan, cuman memberi makannya ini 10 orang. Kalau yang melanggar larangan puasa Ramadan kan puasanya 2 bulan. Kalau ini cuman bukan puasa tapi memberi makan kepada orang miskin 10. Yang ketiga, memberikan pakaian yang layak pada orang miskin 10 pakaian juga. Ya. Kita lanjut untuk puasa sunnah, puasa kafarat, puasa nadar sudah. Kita lanjut yang puasa sunnah. Ini macamnya puasa sunnah sering kamu lakukan ya. Apalagi di madrasah Nahdlatul Muslimin, ketika kita ada puasa sunnah ini banyak kamu diberikan kelonggaran untuk puasa.
Tapi nggak tahu kamu di rumah ini puasa atau tidak, tapi justru ini adalah suatu penghormatan bagi kalian, harus dimanfaatkan waktunya ya, ketika kita diperintahkan untuk libur di rumah puasa sunnah itu ya harus dilakukan, jangan sampai itu di rumah malah nggak puasa, makan-makan malah nggak melaksanakan puasa. Yang namanya puasa kok sunnah? Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi jika tidak pun tidak berdosa. Itu puasa sunnah. Gitu ya, macamnya banyak sekali. Contoh yang kemarin, yang biasa saat ini, contoh Senin Kamis itu puasa sunnah. Yang puasa lain lagi adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu pelaksanaannya kapan? Apakah tanggal 15 ke sana, apa mungkin apa bebas atau gimana yang mendapatkan pahala banyak ini? Puasa Syawal ini yang baik atau yang utama ini adalah puasa setelah 1 Syawal, berarti tanggal 2. Kalau puasa Syawal itu bukannya sehari tapi 6 hari setelah tanggal 1, berarti mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti selesainya tanggal 7 karena tanggal 1 kan puasa Syawal kan, hari raya Idul Fitri, maka bukan tanggal 1-nya itu mulainya tapi tanggal 2-nya kita baru mulai puasa Syawal. Karena apa? Di sini ada keistimewaan, keutamaannya bagi orang yang dengan ikhlas melakukan puasa berturut-turut. Karena apa ya? Puasa Syawal itu kan ibaratkan orang baru puasa sebulan kok terus puasa sunnah, ini memang bagi orang biasa atau mungkin berat, tapi bagi orang yang punya ini keimanan yang tinggi, yang baik di hadapan Allah, mungkin puasa Syawal 6 hari itu adalah suatu hal yang mungkin tidak berat karena sudah sebulan Allah ingin poso, mungkin tidak sulit lah karena kemarin baru saja puasa. Nah ini keistimewaannya apa? Di buku kalian dilihat di hadis itu ada keistimewaan. Apa sih keistimewaan fadilahnya kita puasa Syawal 6 hari? Dilihat bukunya Man Soma Ramadan, man sapa wonge soma poso Ramadan, poso Ramadan, terus itaba diikuti Sita min Syawal, puasa lagi 6 hari pada bulan Syawal, nanti tanggal 2 tadi, mulai tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. Maka orang tersebut adalah fadzalika siyamud dahri, seperti siyamud dahri sepanjang masa. Berarti sapa wong sing puasa 6 dina pada bulan Syawal kuwi padha karo poso sepanjang masa. Itulah keutamaan. 6 hari dianggap poso sepanjang masa. Ini bagi orang yang memang komitmen kuat, ini pasti artinya tidak tergoda. Wah lumayan apa Syawal kita wayah berpangan berah apa sapa, wah sunah hukumnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang punya keimanan yang bagus, yang baik di hadapan Allah, 6 hari ini adalah suatu hal yang mungkin diidam-idamkan karena dianggap puasa sepanjang masa. Orang normal itu puasa sepanjang masa itu nggak mungkin. Tapi di sini keutamaannya disebutkan wong sing gelem puasa 6 hari pada bulan Syawal itu dianggap seperti wong sing puasa sepanjang masa. Ya, ini puasa yang sunnah nomor 1. Kita lanjutkan puasa sunnah yang kedua, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini biasanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ya, Arafah. Biasanya kalau di madrasah Nahdlatul Muslimin itu sebelumnya sudah tanggal 8 itu sudah libur, tanggal 9 Arafah sudah libur. Makanya kita itu alhamdulillah di Nahdlatul Muslimin ini kita masih banyak, ya Allah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang mungkin tidak bisa diberikan pada madrasah swasta lain. Bagi kita itu suatu penghormatan, maka jangan sampai disia-siakan keistimewaan itu. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk banyak beribadah di rumah, melaksanakan puasa, itu dan amal ibadah lainnya. Ya, tanggal 8 itu sudah puasa sunnah. Tanggal Arafah juga sudah puasa sunnah. Tapi di sini di sunnah yang disebutkan di sini puasa Arafahnya tanggal 9. Puasa Arafah itu kalau di buku kalian bukan mulai tanggal 8, tapi puasa sunnahnya mulai 8, 9 itu puasa sunnah. Namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang apa tuh keistimewaannya puasa Arafah itu? Oke, dilihat bukunya kalian. Di hadisnya itu ada an Abi Qatadah, an dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Saumu yaumi Arafah, sing sapa poso bulan Arafah, yukaffiru dihapus." Apa yang dihapus? Dosa. Berapa tahun? Sanata ini. Jadi dosane wong sing poso Arafah tanggal 9 kuwi dihapus dosane selama 2 tahun. 2 tahun tuh kapan? Madiyah sing wingi, sing tahun yang kemarin
sama mustaqbilah, maka dan tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun ini, tahun yang kemarin sama tahun yang akan datang, itu adalah fadilah atau keutamaan wong sing gelem poso Arafah. Saya ulang, man soma sauma yaumi Arafah, sapa sing poso Arafah yukafiru. Yukafiru di sini bukan orang kafir, tapi yukafiru itu dihapus. Sanata ini orang yang puasa itu dosanya dihapus selama sanata ini 2 tahun, yaitu madiyah tahun yang lalu, wa mustaqbilah dan tahun yang akan datang. Ini fadilahnya. Saya ulang, kalau puasa Syawal sapa sing poso 6 dina tanggal 2 tekan tanggal 7 dianggap poso sepanjang masa. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Arafah sing sapa puasa Arafah tanggal 9, orang tersebut yukafiru sanataini, dihapus dosanya selama 2 tahun, tahun madian yang lalu, wa mustaqbilah dan tahun yang akan datang. Ya, sebenarnya orang Islam kalau tahu keistimewaan Mustaman itu, mungkin orang termotivasi, ya ganjarannya banyak sekali, saya ingin melakukannya. Tapi bagi orang yang punya keimanan yang biasa-biasa saja, adalah puasa sunnah kok. Namanya kok sunnah, gitu. Kadang-kadang menganggap bahwa sunnah itu tidak begitu penting, artinya ya yang namanya sunnah ya aku rapopo orang lakoni juga tidak apa-apa, kan gitu. Itu ya. Tapi kita bagi orang muslim yang di sini Nahdlatul Muslim berkesempatan, biasanya hari-hari itu juga libur, maka jangan sampai kamu terus seperti yang lain yang tidak tahu, karena sudah diberi kesempatan libur maka juga harus puasa. Gitu ya. Sekalipun hukumnya sunnah, yang sunnah kan yang melakukannya dapat pahala. Yang ketiga puasa sunnah apa? Yaitu puasa Daud. Bukan Daud orang tandur itu ya. Daud di sini adalah puasa Daud. Daud itu artinya berseling. Artinya apa berseling? 1 hari puasa, besoknya berbuka, besoknya berpuasa, besoknya lagi berbuka, seperti itu. 1 hari puasa, 1 buka, 1 hari puasa, seperti itu. Saya ulang, puasa Daud adalah puasa yang dikerjakan dengan berselang-seling. Oke, di dalilnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itu puasa Daud. Itulah seutamanya puasa. Di sini ada kata-kata ya, afdalu, lebih utama, seutamanya puasa. Maka ada yang mengatakan, siapa itu? Abdullah ibnu Umar mengatakan, saya sanggup ya Rasulullah lebih dari itu. Artinya lebih dari itu berarti puasa terus ya. Tapi Rasulullah menjawab, tidak, ada yang lebih utama dari itu. Gitu ya. Saya ulang kembali, puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan berselang-seling. Artinya berselang-seling, 1 hari puasa, terus besoknya berbuka. Artinya berbuka itu tidak puasa. Besoknya lagi berpuasa, besoknya lagi berbuka. Seperti itu. Itu namanya puasa Daud. Ya, bagi orang yang biasanya orang puasa Daud itu dilakukan bagi orang-orang tertentu yang mungkin ada keinginan yang kuat untuk sesuatu hal. Tapi bagi kita mungkin yang belum punya keinginan untuk sesuatu hal itu, ya kita memang kalau memang berat, kita tidak dipaksakan harus melakukan puasa Daud, gitu ya. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ya. Sekarang apa sih keistimewaannya puasa Asyura itu? Keistimewaan puasa Asyura itu bagi orang yang berpuasa Asyura itu adalah yukafirus sanatal madiyah. Kalau puasa Asyura itu yang orang yang berpuasa itu dosanya dihapus setahun yang lalu. Nah, ini Asyura. Tanggalnya 10 Muharram. Ya. Maka orang yang puasa 10 Muharram akan dihapus dosanya tahun yang lalu saja. Tapi kalau puasa yang Arafah kan enggak, 2 tahun yang lalu sama yang akan datang. Yang kelima, puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan ini adalah puasa yang dilakukan setiap bulan, tanggalnya itu pada pertengahan bulan. Jadi tengah bulan. Pokoknya 30 hari sebulan, maka tengah-tengahnya berapa? 13, 14, 15. Tapi bukan nasional, tapi pelaksanaannya 13, 14, 15 setiap bulan itu. Bulannya bulan Jeriah, bukan bulan nasional. Paham ya? Saya ulang, puasa tengah bulan itu dilaksanakan
pada pertengahan bulan, tanggalnya mulainya 13, 14, 15 itu, tapi bulannya bulan Hijriyah, bukan bulan nasional. Yang kelima adalah puasa Sa'ban. Saya ulang lagi, puasa tengah bulan atau istilahnya itu Yaumul Abid. Yaumul Abid itu adalah tanggalnya, ya hari-hari itu pertengahan bulan itu adalah 13, 14, 15 itu atau disebut Yaumul Abid. Jangan lupa Yaumul Abid itu adalah puasa tengah bulan yang pelaksanaannya tanggal 13, 14, 15. Puasa sunnah yang terusnya adalah puasa Sa'ban. Sa'ban itu berarti bulan, berarti puasa itu dilaksanakan pada bulan Sa'ban. Bu, Sa'ban itu apa? Nah, kamu tahu sebelum puasa Ramadan? Nah, sebelum puasa Ramadan itu namanya puasa bulannya namanya Sa'ban. Nah, kita dianjurkan untuk puasa bulan Sa'ban karena Rasulullah itu melihat beliau itu menyampurnakan puasa 1 bulan cukup selain dari bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau pada bulan-bulan yang lain puasanya lebih banyak dari bulan Sa'ban. Oke, yang terusnya adalah hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan untuk puasa. Apa saja sih puasa, pada bulan apa saja sih yang tidak boleh atau diharamkan berpuasa? Orang itu tidak boleh puasa satu pada bulan 2 bulan hari raya, jelas. Pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha maka diharamkan berpuasa. Tuh satu. 2 hari raya itu tidak boleh puasa, atau haram hukumnya. Yang kedua adalah puasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggalnya berapa, Bu? 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Hari Tasyrik adalah tanggal berapa, Cah? 11, 12, 13. Berarti mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah hukumnya haram untuk melaksanakan puasa. Paham ya? Hari Tasyrik tanggal berapa, Cah? 11, 12, 13 Dzulhijjah itu haram. Nah, termasuk hari yang diharamkan puasa. Yang ketiga, kapan kita diharamkan puasa? Yaitu puasanya istri di mana suaminya itu di rumah selain bulan Ramadan loh ya. Selain bulan Ramadan, ana istri kok puasa tanpa izin suaminya, itu hukumnya haram. Ya. Ini hari-hari biasa selain bulan Ramadan, istrinya puasa kok ora kondo bojone, itu hukumnya haram. Oke, sekarang puasa yang dimakruhkan. Tadi kan puasa hari-hari yang diharamkan puasa. Sekarang hari-hari yang dimakruhkan. Makruh itu apa toh, Bu? Nek dikerjakan itu ora apa-apa, tapi nek tinggal ke malah dapat pahala, itu namanya makruh. Lah, hari-hari yang dimakruhkan puasa itu pada hari apa? Satu, dina Jumat, khusus kamu kok puasa dina Jumat tok, maka hukumnya makruh. Yang kedua, yang makruh hari apa lain selain hari Jumat? Puasa sepanjang masa, itu hukumnya makruh. Paham ya? Puasa terus menerus sepanjang masa itu namanya hukumnya makruh. Puasa yang khusus di Jumat toh, itu juga hukumnya makruh. Saya ulang, hari yang diharamkan, yang dimakruhkan berpuasa adalah satu, puasa khusus hari Jumat saja. Yang kedua, puasa terus menerus atau puasa sepanjang masa. Sekarang hikmahnya apa tuh puasa itu? Di sini banyak sekali. Oke ya. Satu, menumbuhkan nilai-nilai persamaan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah untuk menjaga disiplin, jujur, menahan hawa nafsu. Terus yang keempat ada sikap tabah menghadapi cobaan. Kondak puasa-puasa tuh ngeleh, ono gawe kancamu gawe mie. Wah, nek kamu nggak punya keimanan yang baik, tergoda. Wah, aku gak sudah poso, ape muka, ape mangan mie, ya seperti itu. Berarti hikmah puasa itu adalah untuk menahan dari segala macam gangguan, cobaan, kayak gitu. Godaan. Disiplin apa? Orang puasa harus disiplin. Apa artinya? Puasanya itu harus mulai dari fajar sampai nanti terbenam matahari. Itu harus disiplin. Tidak boleh namanya puasa nanti jam 9 buka, itu namanya bukan puasa karena nggak disiplin, berarti dia jujur. Ketika kamu puasa, maksudnya apa kok jujur? Berarti kamu harus meninggalkan semua larangan. Benar-benar kamu meninggalkan semua larangannya. Jangan sampai nanti kamu puasa fajar kok sahur tengah hari diajak temennya makan mie di kamar, kamu makan ikut temenmu,
Kamu bilang di rumah, kamu puasa nak tadi nak, nggih mah aku puasa, padahal mau bermangan mie, itu namanya berarti dia tidak jujur. Berarti orang puasa itu hikmahnya adalah melatih jujur dan disiplin. Terusnya adalah meningkatkan atau bisa menahan hawa nafsu tadi. Artinya orang itu tidak gampang tergoda apapun, baik itu makanan maupun dari omongan, semuanya yang tidak baik. Itu adalah puasa hikmahnya. Sekarang ada hikmah lain menurut seorang ilmuwan namanya Hembing Wijaya Kusuma. Di sini mengatakan dia seorang ahli kesehatan mengatakan orang kalau mau berpuasa itu hikmahnya banyak sekali. Di antaranya adalah satu. Oke, memberi kesempatan istirahat pada lambung. Nek kamu puasa kan lambungmu kosong aja. Berarti kamu memberikan kesempatan lambungmu itu meneng orang giling, wae. Nek puasa kan kamu makan, maka gilinganmu lambungmu tuh giling terus. Tapi nek pas puasa istirahat. Nah, berarti orang berpuasa itu adalah memberikan kesempatan istirahat kepada pencernaan. Yang kedua, membebaskan tubuh dari racun dan kotoran dan ampas. Ya enggak? Nek orang biasa, wah ampasnya kebat, tapi nek pas puasa semuanya itu dapat dibebaskan dari racun maupun kotorannya, ampasnya. Terus orang berpuasa itu kulitnya menjadi cerah, bersih. Tadinya rambut muka ini kalau rambutnya makan gorengan bakwan, terus akhirnya muka itu kalau keling kayak minyak tok. Tapi ketika puasa maka terkurangi minyaknya itu. Nah, maka kulitnya menjadi bersih, cerah. Yang keempat apa? Memblokir semua makanan, virus dan sel kanker. Yang kelima, orang berpuasa itu hikmahnya adalah menambah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan makanan. Kayak puasa sedino ngeleh, ketika sudah ada adzan Allah Akbar, wah, dan cepat-cepat berbuka. Itu adalah menambah daya serap makanan. Selera makan menjadi cukup tinggi. Yang terakhir, menurut Sulaiman Rasyid, seorang ahli fikih di sini mengatakan bahwa Sulaiman Rasyid mengatakan orang berpuasa itu satu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya dia melihat orang-orang kaya, orang miskin-miskin itu jarang makan. Kok ternyata dalam hatinya orang berpuasa itu tumbuh ternyata wong ngeleh kok ngene iki rasane ya, merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak bisa makan. Berarti orang berpuasa itu dapat menumbuhkan rasa belas kasih sayang kepada orang lain yang tidak punya. Ya, yang ketiga adalah mempertebal keimanan, ya. Terus membuat tubuh menjadi sehat. Itu adalah keistimewaan, keutamaan atau hikmah puasa. Satu, menurut Sulaiman Rasyid hikmah puasa ada 4. Satu adalah untuk tanda terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua adalah mempertebal keimanan. Yang ketiga adalah didikan perasaan belas kasihan kepada fakir miskin. Yang terakhir adalah guna menjaga kesehatan. Oke. Mungkin untuk materi hari ini yaitu materi mengenai puasa nadar dan puasa sunnah dan segala macam-macamnya. Terakhir adalah hikmahnya. Hikmahnya tadi ada menurut Hembing dan menurut Sulaiman Rasyid. Oke ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.